Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ratna. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Makmur. Oke, baik. Kita memanfaatkan waktu yang tidak banyak ini dalam pertemuan sesi kita kali ini. Kira-kira apa fokus pembicaraan kita hari ini atau hasil diskusi kita hari ini yang kita bisa diskusikan? Ya, jadi ini di sini saya ingin berdiskusi dengan Bapak mengenai salah satu masalah yang ini menjadikan saya selalu merasa khawatir, ya, yaitu tentang pendidikan guru penggerak yang saya ikuti sekarang ini, khususnya pada LMS, ya, di mana selama ini kadang saya terlambat mengumpulkan tugas. Itu masalah saya, Pak, yang membuat saya merasa khawatir. Karena kebanyakan dari tugas-tugas itu biasanya saya telat mengumpulkannya. Bukan telat, artinya tidak bisa mengumpulkan sebelum waktu pengumpulan. Mengumpulkan lebih cepat, ya. Ya, seperti itu masalah saya, Pak. Dan saya juga merasa punya kesulitan di dalam mengerjakan tugas-tugas ini. Saya rasa itu yang ingin saya diskusikan pada Bapak. Oke, baik. Mendengar apa yang disampaikan tadi Ibu Ratna, kalau menurut Ibu Ratna, apakah itu menjadi ukuran keberhasilan atau menjadi ukuran dalam Ibu mengikuti kegiatan program guru penggerak tersebut? Artinya pengerjaan tugas dan waktu itu menjadi salah satu jadi ukuran dari keberhasilan itu, Bu. Iya, iya Pak, betul sekali. Menurut saya itu juga salah satu ukuran atau indikator apakah kita bisa dikatakan berhasil mengikuti pendidikan ini atau tidak. Karena saya rasa para dalam hal ini yang menilai kita itu pasti punya indikator apa yang dia ingin nilai di situ. Termasuk salah satunya adalah tugas-tugas, ya, tagihan-tagihan. Jadi mungkin ketika tugas kita telat dikumpulkan, itu pasti ada pengaruhnya terhadap penilaiannya. Mungkin kita tidak bisa mendapatkan nilai yang bagus. Itu yang saya khawatirkan, Pak. Dari masalah ini saya khawatir nantinya saya mendapatkan nilai yang tidak memuaskan, ya, yang kurang memuaskan di akhir pendidikan ini nantinya. Oke, baik. Gitu ya. Saya cukup memahami apa yang merisaukan Ibu Ratna. Tapi sejauh ini kira-kira Ibu Ratna punya solusi apa terhadap hal tersebut supaya tidak menjadi sesuatu yang merisaukan selalu. Nah, kira-kira untuk jangka ini kira-kira apa saja solusi-solusi yang kira-kira yang sementara ini Ibu Ratna ya, Pak. Pikirkan? Ya, saya berusaha menghilangkan kekhawatiran itu dengan cara yang pertama saya tetap mengerjakan tugas-tugas itu. Meskipun tugas itu saya anggap agak sulit, tapi saya tetap saya tetap mengerjakannya dengan segala kemampuan saya. Ya, kalaupun barangkali tugas saya telat, saya akan menghubungi fasilitator untuk berkonsultasi supaya mendapatkan jalan terbaik tentang tentang keterlambatan tugas saya itu. Ya, misalnya seperti itu. Dan yang kedua, saya selalu menanamkan pada diri saya bahwa saya pasti mampu, ya. Hanya itu saja, saya pasti mampu melakukan atau melewati semua proses-proses yang ada pada pendidikan ini. Itu solusi saya, Pak, dari saya yang biasa saya
saya lakukan supaya kekhawatiran saya itu bisa berkurang. Ya, saya rasa itu, Pak. Oke, baik. Mendengar apa yang disampaikan tadi, kira-kira kalau saya mau skalakan, kan ada kondisi idealnya. Kalau kondisi idealnya mungkin sampai di 10, sampai di 10 harusnya. Kalau kira-kira Ya. sejauh ini sampai modul ini, kira-kira dari pengerjaan tugas itu berada di level kira-kira di mana kira-kira? Kalau untuk pengerjaan modul ya mungkin saya baru di level 7, Pak. Ya. 7 ya. Terus kira-kira kalau di Ibu maksimalkan seluruh potensi dan seluruh solusi yang ditawarkan, kira-kira bisa meningkat ke level berapa Bu kira-kira? Mengingat banyak mengingat mengingatkan tantangannya ya lumayan banyak ya. Ya, insya Allah kalau saya berusaha sebaik mungkin, dan ini juga mungkin persoalan waktu saja, ya mungkin karena saya kurang bisa ini memanajemen waktu dengan baik, tapi kalau saya melakukan manajemen waktu saya dengan baik, kemudian mengerjakan itu semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuan saya, insya Allah saya kira-kira saya bisa mencapai level 9 atau bisa ya tidak mustahil saya bisa mencapai level 10 barangkali, Pak. Oke, Ya. good. Gitu ya. Tapi kan mengingat tadi ini, kira-kira ada konsekuensi tidak dari setiap solusi yang berusaha Ibu pertimbangkan? Karena mengingat di sini kan berbagai kepentingan bermain di dalamnya. Nah, saya kira-kira kalau saya ingin lebih tahu jauh melihat, kira-kira ada konsekuensi tidak dari setiap solusi-solusi itu? Artinya semua bisa berjalan pada remnya, seperti itu. Ya, ya mungkin itu saja. Kalau misalkan ini saya maksimalkan, konsekuensinya mungkin ada hal yang mungkin tidak bisa saya ini saya akan mengalami kurang maksimalan di satu hal tertentu, Pak. Misalnya contoh begini, kalau misalkan saya maksimalkan ini dengan mengikuti pendidikan ini, kemudian saya mengerjakan tugas-tugas dengan maksimal mungkin, konsekuensinya saya harus apa istilahnya mengurangi waktu saya untuk mungkin keluarga saya, anak-anak saya, ya. Apa boleh buat, itu konsekuensinya sepanjang saya tidak sepanjang saya tidak betul-betul tidak punya waktu, ya. Tapi saya tetap punya waktu, hanya mungkin berkurang waktu untuk keluarga saya, terutama untuk anak-anak saya. Itu adalah konsekuensi mungkin yang harus saya terima. Karena kenyataannya seperti itu. Kalau saya maksimal di pengerjaan pengerjaan tugas-tugas ini, pasti waktu saya untuk membimbing anak-anak saya pasti berkurang. Ya, itu Pak yang saya alami. Oke, Ya. baik. Inilah pentingnya nanti di dalam hal ini karena itu yang tadi yang kita tidak harapkan, bahwa idealnya sih sesungguhnya kita pengennya berjalan seluruhnya ideal. Makanya kira-kira apa yang Ibu bisa lakukan supaya paling tidak konsekuensi itu tidak tidak begitu berpengaruh lah terhadap yang lain. Artinya bisa termaksimalkan dengan baik. Artinya meminimalkan konsekuensi dari alternatif solusi itu tadi. Ya, ya Pak. Mungkin upaya saya itu salah satunya adalah saya berusaha untuk berbagi tugas, ya. Artinya mungkin saya punya tugas di PGP ini, kemudian tugas saya juga di
di dalam rumah, di rumah saya, di keluarga saya itu bisa berjalan sama-sama maksimal, itu mungkin dengan cara salah satunya adalah saya akan berbagi tugas dengan orang lain, terutama dengan keluarga saya, dengan suami saya barangkali, atau anak saya yang sudah mulai besar, di dalam melaksanakan tugas saya yang di rumah. Ya, seperti itu. Misalkan di dalam membimbing anak saya, ya saya bisa berbagi dengan suami saya, atau bisa berbagi dengan kebetulan anak saya ada yang sudah dewasa, ya mungkin saya bisa berharap dari situ bisa membagi tugas dengan anak-anak saya untuk membimbing adiknya yang lebih kecil. Ya seperti itu barangkali, Pak. Ya, kemudian di sekolah, kemudian untuk waktu yang lain, kebetulan mungkin ini karena ada sebenarnya jam saya yang luang pada saat tidak mengajar, ya mungkin saya bisa maksimalkan di situ untuk mengerjakan tugas-tugas yang ada di PGP, yang ada di LMS. Mungkin seperti itu, Pak. Oke, oke, Bah. Nah, terima kasih ini Bu Ratna. Kira-kira kapan rencananya nih akan mulai diterapkan? Insya Allah mulai saat ini. Mulai saat ini saya akan berbuat seperti itu. Oke, baik. Terus kira-kira yang ini kan tadi alternatifnya ada beberapa. Apa kira-kira yang alternatif yang prioritas yang kamu siapkan untuk mencapai hal tersebut? Ya Pak, yang mesti saya prioritaskan, hal-hal yang mesti saya prioritaskan yaitu yang pertama adalah bagaimana saya memanajemen diri saya. Manajemen dalam hal ini adalah manajemen waktu saya, supaya semua aktivitas saya itu bisa saya lakukan dengan semaksimal mungkin tanpa ada yang saya rugikan. Ya. Kemudian saya akan banyak berkonsultasi, mungkin berbagi dengan teman-teman saya supaya apa yang saya rasakan saat ini, apa yang saya alami saat ini itu bisa berkurang. Karena mungkin saja kalau saya berbagi dengan teman, itu akan ada solusi yang diberikan kepada saya. Ya seperti itu. Oke, Bu Ratna. Terus kira-kira bagaimana antisipasi Ibu Ratna kira-kira di dalam prosesnya ini mengalami hambatan? Apa yang Ibu Ratna kira-kira lakukan jika hal tersebut terjadi? Upaya antisipasi begitu, Bu. Upaya antisipasi saya sekiranya apa yang saya sudah rencanakan, upayakan ini mengalami hambatan, ya mungkin saya akan menerapkan dulu ini KSE dulu ya. Sepertinya saya harus stop sejenak dulu, kemudian memikirkan kembali apa yang mesti saya lakukan yang lebih baik lagi. Ya, itu barangkali Pak. Kalau misalkan ada kendala, dan saya juga akan berkonsultasi dengan orang yang sudah berpengalaman mengikuti pendidikan di angkatan-angkatan sebelumnya, seperti teman-teman saya yang mungkin pernah, yang sudah melewati proses ini, itu saya akan berkonsultasi. Ya. Oke, seperti baik. Itu. Oke, baik. Terus ini lagi Bu, kira-kira komitmen apa yang Ibu buat untuk menjalankan rencana aksi tersebut? Ya. Komitmen yang saya buat untuk menjalankan rencana aksi saya nantinya ini adalah bahwa saya harus mencapai target saya. Kalau bukan 9 ya 10. Itu komitmen. Dan saya harus berusaha semaksimal mungkin untuk mencapai itu. Itulah komitmen saya. Saya akan keluar selesai dengan nilai yang sangat memuaskan. Luar biasa. Terus kira-kira ada hal yang bisa mendukung komitmen tersebut dari lingkungan Ibu, kira-kira apa, Bu? Ya, saya sangat butuh dukungan dari keluarga saya. Ya, tanpa dukungan mereka, ya saya tidak akan
bisa melewati proses pendidikan ini. Jadi saya butuh dukungan dari pasangan saya, suami saya, dari anak-anak saya. Kemudian saya juga butuh dukungan dari sekolah di mana tempat saya bertugas. Ya, karena di sini saya tidak ingin melaksanakan pendidikan ini dengan dengan tidak terlalu dengan mengesampingkan tugas pokok saya sebagai seorang guru. Jadi saya ingin menjalankan semuanya kegiatan-kegiatan saya semaksimal mungkin sehingga semuanya juga akan mencapai tujuan dengan maksimal mungkin. Ya seperti itu Pak. Oke, terima kasih Ibu Ratna atas waktunya terhadap diskusi kita ini. Saya akan menunggunya dan mudah-mudahan nanti di diskusi berikutnya saya dengan Ibu Ratna bisa lagi bertemu dan mendapatkan hasil dari apa yang kita diskusikan. Saya rasa terima kasih waktunya. Mudah-mudahan Ibu Ratna bisa tetap sukses dan aktif dalam pendidikan ini. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makasih banyak Pak atas diskusi ini dan sangat bermanfaat buat saya. Makasih Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Makmur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Ya, bagaimana kabarnya Pak? Ya, alhamdulillah baik Bu. Ibu gimana? Alhamdulillah sama Pak, baik juga ya. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah di dalam melaksanakan aktivitas kita. Pak Makmur mungkin sudah ini ya, tahu bahwa kita punya tujuan, kenapa kita saat ini bertemu lewat daring ini. Kita punya tujuan Pak, kita akan berdiskusi ya. Menurut Bapak diskusi apa yang akan kita lakukan Pak saat ini? Oke baik, terima kasih Bu Ratna. Sebenarnya saya yang butuh dalam hal ini. Saya sebenarnya diskusi mungkin mau curhat sebenarnya Bu. Gini sebenarnya saya sebenarnya punya kegalauan tersendiri, terutama sebagai ketua MGMP Kimia Takalar. Itu saya sebenarnya ekspektasi saya terhadap partisipasi teman-teman itu harapannya besar sebenarnya. Tapi realita berkata saya tidak melihatnya seperti apa yang saya harapkan. Seperti itu kira-kira gambaran awal sehingga saya meminta Ibu temani saya untuk berdiskusi kali ini. Oh, begitu ya Pak. Berarti saat ini Bapak ada kegalauan ya, yang disebabkan karena Bapak punya ekspektasi tidak sesuai dengan kenyataan. Ya, terutama ini pada organisasi MGMP yang sedang Bapak ikuti apa di sini Bapak sebagai seorang ketua ya, yang mungkin mengharapkan sesuatu yang sangat tinggi, ternyata ya kenyataannya tidak seperti yang kita harapkan ya. Kira-kira seperti itu ya Pak? Ya betul sekali Bu Ratna, betul sekali apa yang Ibu Ratna sampaikan. Saya sebenarnya sebagai seorang ketua karena seluruhnya kita adalah guru-guru yang sudah profesional, mengharapkan sebenarnya kesadaran penuh dari teman-teman. Dalam artian mereka berharap, sesungguhnya saya berharap mereka aktif begitu terhadap kegiatan kita. Apalagi kegiatannya kan tidak pekanan, ini kan cuma bulanan, sekali sebulan. Seperti itu, seperti itu. Iya. Tamut. Iya Pak, jadi berarti selama melaksanakan kegiatan MGMP, ini Bapak punya harapan bahwa semua anggota yang tergabung di dalam MGMP ini akan aktif ya semuanya. Tetapi ternyata kenyataannya di setiap kegiatan ya hanya ada beberapa saja yang hadir. Ya, mungkin kira-kira seperti itu Pak ya, yang itu yang membuat Bapak merasa galau ya? Iya betul.
Oke Pak. Kalau bisa saya tahu Pak, selain dari ini ya, dari kehadiran mungkin pada saat melakukan aktivitas, kira-kira kalau menurut Bapak, para anggota ini, anggota dalam hal ini guru-guru yang tergabung di MGMP, kalau menurut Bapak ya, menurut asumsi Bapak, kira-kira apa yang menyebabkan sehingga mereka itu tidak terlalu aktif untuk hadir di setiap kegiatan? Mungkin Bapak bisa ini Oke, asumsi. baik. Saya sudah mengidentifikasi, berusaha mencari apa akar masalahnya. Saya berhasil ini sementara ini mengidentifikasi ada dua hal sesungguhnya. Yang pertama adalah mungkin mereka ini menganggap bahwa tidak ada sesuatu yang bisa didapatkan ketika meluangkan waktu untuk ikut berpartisipasi di MGMP. Dalam hal ini konten materi yang diberikan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah disebabkan karena pelaksanaan MGMP kita ini itu rata-rata masih dilaksanakan. Ini belum untuk semester ini memang sih belum terjadwal dari awal. Jadi kadang-kadang mungkin hal ini mungkin berbenturan dengan jadwal mengajar atau jadwal lainnya. Ada dua hal itu kira-kira Bu yang saya sementara ini mampu identifikasi dari ketidakaktifan teman-teman di dalam ikuti kegiatan MGP. Oh iya, jadi itu ya Pak. Jadi karena ini belum terjadwal, ya, yang bisa memungkinkan bahwa jadwal MGMP-nya itu bisa saja bertepatan dengan jadwal mengajar guru-guru tersebut, ya. Dan mungkin juga mereka itu merasa bahwa kehadiran mereka kurang ada manfaatnya, ya. Melihat barangkali ya bisa disebabkan karena agenda-agendanya yang tidak terlalu menarik barangkali Pak ya. Di setiap kegiatan itu tidak ada agenda khusus yang tujuannya itu betul-betul bisa meningkatkan kompetensi dari guru tersebut atau bisa memenuhi kebutuhan apa yang diinginkan oleh guru-guru kimia yang lain. Ya Pak Makmur, seperti itu barangkali Pak ya. Ya betul. Inilah betul sekali yang Ibu Ratna sampaikan. Nah inilah sementara sesungguhnya yang saya pikirkan langkah-langkah apa kira-kira yang bisa saya lakukan agar kegalauan ini paling tidak teratasi lah seperti itu. Ya, betul Pak, betul sekali. Jadi Bapak sebagai ketua memang harus melakukan upaya bagaimana supaya para anggotanya itu bisa lebih aktif lagi di dalam setiap kegiatan yang dilakukan oleh MGMP-nya Bapak. Atau bisa jadi juga barangkali Pak ini faktor motivasi ya Pak, motivasi barangkali. Kalau menurut Bapak bagaimana kira-kira mungkin Bapak pernah berkonsultasi dengan mereka, tanya-tanya, cek and recheck, motif selain kedua hal itu tadi, mungkin ada faktor lain Pak yang bisa menyebabkan mereka sehingga tidak bisa terlalu aktif di organisasi MGMP ini, mungkin selain dari dua yang Bapak tadi sebutkan, yaitu karena adanya berbenturan dengan jam mengajar, kemudian ada pemikiran bahwa mereka tidak akan mendapatkan apa-apa dari kegiatan itu. Mungkin ada faktor lainnya Pak selain itu, selain yang dua itu. Sementara ini sih sebenarnya saya bisa simpulkan hanya dua itu sih sebenarnya yang begitu urgen, sehingga karena materi ya mungkin karena tidak ada sesuatu yang menarik di MGMP, akhirnya mereka tidak termotivasi untuk ikut. Inilah yang saya mungkin sementara ini pikir-pikirkan apa yang sebaiknya MGMP lakukan untuk hal tersebut. Kira-kira seperti itu. Iya, iya, iya betul Pak ya. Jadi berarti supaya
harapan tadi yang Bapak inginkan itu bisa tercapai, saya mau tahu Pak, dari Bapak sendiri, apa upaya yang Bapak bisa lakukan? Atau mungkin sudah ada upaya yang Bapak lakukan selama ini untuk mengatasi hal tersebut, Pak? Oke, baik. Sementara ini sebenarnya ada sih, cuma ini masih dalam taraf saya pelajari sendiri dan mencoba mendiskusikan di beberapa orang. Yang pertama adalah untuk ke depannya, karena ini sementara berjalan. Untuk ke depannya, saya berencana di awal tahun pelajaran itu, saya akan membuat persuratan ke masing-masing sekolah peserta MGMP itu untuk dibuatkan jadwal teman-teman mengajar itu bisa, kalau tidak bisa kosong di hari tertentu, karena saya rencananya nanti hari Kamis, rencananya semester depan, meminta di hari Kamis itu dikosongkan untuk teman-teman yang anggota MGMP kimia. Tapi kalau kira-kira tidak bisa dipenuhi, paling tidak setelah duhur itu sudah tidak ada jamnya. Jadi dia hanya ngajar dari jam 7.30 sampai duhur. Itu alternatif pertama yang sementara ini saya pikirkan. Yang kedua, yang kedua adalah saya mau memanfaatkan narasumber dari teman-teman sendiri. Kebetulan untuk sementara ini ada beberapa teman ini yang ikut dalam program guru penggerak, jadi saya bisa manfaatkan untuk mereka menjadi narasumber. Paling tidak hal itu adalah ilmu baru di dalam dunia pembelajaran dan mereka perlu untuk tahu. Mudah-mudahan dengan alternatif ini bisa untuk kira-kira itu untuk. Ya, ya bagus sekali Pak ya. Saya sangat merespon usaha Bapak ini untuk lebih mengaktifkan lagi anggotanya Pak. Dan kalau sekiranya nanti Bapak sudah melakukan upaya ini ya, yang 2 tadi, dengan mengatur jadwalnya supaya tidak bertepatan dengan jam mengajar, serta mendatangkan narasumber di dalam kegiatan tersebut, kira-kira Pak ya, menurut Bapak kalau misalkan Bapak sudah melakukan langkah ini, upaya ini, tetapi masih seperti ini saja Pak, kira-kira ini apa yang mesti Bapak lakukan? Oke, baik. Yang pertama adalah yang bisa saya lakukan adalah yang pertama di MGMP sebagai ketua itu sebenarnya punya kewenangan untuk tidak mengaktifkan dia punya akun. Paling tidak itu kira-kira Bu yang untuk sementara ya. Oh iya. Ya, ya Pak, ya. Bagus juga Pak ya. Jadi supaya mereka lebih termotivasi lagi. Karena adanya konsekuensi yang harus mereka terima, ya mereka bisa termotivasi untuk lebih aktif lagi di dalam kegiatan Bapak. Nah, kira-kira upaya-upaya yang akan Bapak lakukan itu, Bapak bisa mulai kapan itu Pak? Kira-kira menurut Bapak bisa mulainya dari kapan? Sejak kapan? Efektifnya nanti semester depan. Karena ini sudah akhir semester ganjil. Insya Allah akan efektif di semester genap. Saya rasa itu seperti itu. Oh ya, ya Pak. Ya Pak ya, mudah-mudahan dengan upaya Bapak itu, Bapak akan pastinya bekerja sama dengan pengurus yang lain Pak ya. Jangan sampai tugas ini menjadi tugasnya Bapak sendiri, tidak. Jadi Bapak harus bagaimana supaya menggalang kerjasama yang baik dengan pengurus-pengurus inti lainnya.